ini sering digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai bentuk ruqyah syar'iyyah, pengobatan, penyembuhan, perlindungan dari segala gangguan jin maupun manusia. Ya. Sehingga orang-orang kalau ingin melakukan ruqyah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca surat dan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji syukur kita atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa mendirikan salat. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa ruku, sujud dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa bekerja, beribadah, mencari mata pencarian untuk keluarga, istri dan anak, orang-orang yang tercinta di dalam yang telah tinggal di rumah kita. Maka kemudahan-kemudahan ini semuanya adalah anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya orang-orang yang bersyukur kepada Allah telah dikabarkan di dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa sedikit? Karena hakikat syukur tidak cukup hanya diucapkan secara lisan. Tidak cukup hanya diucapkan perkataan Alhamdulillah. Dan juga tidak cukup hanya diyakini secara hati bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat syukur ketika lisan mengucapkan Alhamdulillah, hati meyakini datangnya nikmat dan kemudahan kehidupan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga adalah berkonsekuensi. Ketika nikmat itu telah ia dapatkan, dia harus gunakan nikmat itu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, nikmat sehat, dia jadikan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 5 waktu panggilan Allah dalam satu hari. Hayya 'alas shalah. Maka ia sadar yang membuat kita hidup bernafas hari ini Allah yang sedang memanggil kita. Allah yang telah memberikan kita nafas. Sehingga orang-orang beriman terketuk untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke rumah Allah, bersimpu malu agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kehidupannya. Allah berkahi langkah-langkahnya. Maka beruntunglah bagi hamba-hamba yang telah menyucikan jiwanya dengan amal saleh dan ketaatan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung seorang hamba Allah ketika ia hidup, dia mampu mensucikan jiwanya dengan beribadah, menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah, uswatuna wa qudwatuna wa sayyidina, teladan kita, kekasih kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat atas izin Allah melalui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan nikmat oleh Allah dengan kita berusaha di dunia ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk berjalan di atas apa yang telah Rasul SAW tetapkan. Di atas syariatnya. Tidaklah kita beribadah kecuali dengan tuntunannya. Tidaklah kita berakhlak menghiasi diri kecuali dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mencintai apa yang telah dicintainya dan membenci apa yang telah dibencinya. Maka jannah, semoga Allah meneguhkan iman kita untuk terus di atas sunnahnya. Dan kemudian Allah matikan kita di atas sunnah Nabi SAW. Dan harapannya adalah seluruh umat kaum muslimin, kita dan keluarga kita, Allah kumpulkan bersama Nabi SAW di dalam telaganya yang dikenal dengan telaga Al-Kautsar. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir juz Amma.
di mana pembahasan tafsir juz amma ini adalah pembahasan yang menarik karena di situ berbicara tentang akidah keimanan seorang hamba. Kebanyakan ayat-ayat yang tercantum di dalam juz amma itu berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang hari akhir, hari kiamat, berbicara bagaimana perjalanan seorang hamba setelah kehidupan dunia ini. Bagaimana ketika sangkakala ditiupkan dan bagaimana hal-hal yang terjadi ketika di hari kiamat, hal-hal yang dahsyat, dan itu kebanyakannya jemaah ada di dalam surat-surat di juz amma. Maka ini sangat menarik untuk kita kaji agar menumbuhkan keimanan kita, meyakini bahwasannya kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang akhir. Namun setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang panjang dan abadi, dan itulah poin tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, pembahasan kita alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita terhenti pada surat yang pertama, surat An-Nas, ya. Surat An-Nas, di mana surat ini sebagaimana pernah kita bahas yang dikenal juga dengan surat Al-Mu'awwidatain. Dua surat sebagai bentuk perlindungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain surat An-Nas juga surat Al-Falaq. Dan kita sudah berbicara tentang keutamaan surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Sebagai pengingat, surat An-Nas ini sering digunakan oleh Nabi SAW untuk sebagai bentuk ruqyah syar'iyah, pengobatan, penyembuhan, perlindungan dari segala gangguan jin maupun manusia. Ya. Sehingga orang-orang kalau ingin melakukan ruqyah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW, membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Sehingga dikatakan dua surat ini sebagai benteng perlindungan bagi seorang muslim dan muslimah. Orang kalau nggak pengen kena sihir, orang kalau nggak pengen kena santet, orang kalau nggak pengen kena pelet, ketika ada ilmu-ilmu hitam, maka cukupkanlah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nggak perlu tuh ilmu hitam dilawan dengan ilmu hitam, nggak ada gunanya. Kekuatan sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk semuanya lemah. Semuanya lemah. Hanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat perlindungan. Jemaah Allah, kita baca surat ini agar Allah memberikan kita keberkahan dari surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jemaah, telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya surat An-Nas ini memiliki dua kandungan pembahasan. Kandungan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita kepada siapa kita meminta perlindungan. Kepada siapa kita meminta perlindungan. Yang kedua, berlindung dari apa? Berlindung dari apa? Pembahasan pertama telah kita angkat, yaitu kepada siapa kita berlindung. Kita berlindung kepada Rabbin Nas, Rabbnya manusia. Kita telah belajar Rabb itu apa? Pencipta, pemilik, pengatur, penguasa. Sehingga kita tenang. Kalau kita berlindung kepada orang yang tepat, kita mendapatkan ketenangan jamaah. Urusan antara manusia. Ketika kita mungkin bermasalah dalam birokrasi, dalam bernegara, kita punya masalah.
Atau kita diganggu orang, tapi kita punya kenalan orang-orang yang memiliki kedudukan. Mungkin polisi, aparat, menteri, dan seterusnya. Ada ketenangan nggak kita? Muncul ketenangan. Oh, saya kenalnya ini, saya sahabatnya ini, saya bekengannya ini. Karena dia tahu, dia sedang di belakangnya siapa. Yang akan membantu dia, yang melindungi dia, ada fulan, ada orang ini. Dia merasa aman. Ini dalam urusan dunia, jamaah. Bagaimana kita berlindung bukan kepada makhluk, tapi kepada sang pencipta makhluk. Rabbun Nas. Pencipta, pengatur, pengurus, penguasa. Kita dikenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga menyebutkan Malikin Nas, rajanya manusia. Tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah menjelaskan di hari esok, hari kiamat, ketika ditegakkan, tidak ada satupun yang menjadi penguasa. Semua orang yang sombong di muka bumi ini akan Allah hinakan. Yang menjadi penguasa yang patut untuk sombong hanyalah Allah Azza wa Jalla, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tantang di hari esok, mana para raja di dunia. Siapa hari ini yang memiliki kekuasaan? Man malikul yawmi, siapa yang berkuasa hari ini? Semua sepakat yang mengatakan Allahu Akbar, Allah yang berkuasa. Kemudian Allah juga mengenalkan kita ilahin nas, bahwasanya kita berlindung yaitu kepada ilah Allah yang satu-satunya berhak diibadahi. Tidak ada sesuatu yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, salah satu madhab Syafi'i yang ahli Al-Quran sebagai sandaran referensi kaum muslimin, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan tentang ilahin nas, Tuhannya manusia, wal ma'budul haq alladhi la taslihul ibadatu illa lah, yang artinya ilahin nas ini dialah sesembahan yang benar, berarti selainnya salah, selainnya batil, selainnya tidak dibenarkan, yang tidak layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau doanya cukup sama Allah. Kalau mintanya sama Allah. Kalau berharapnya sama Allah. Gak ada hidup. Gak ada kepada benda-benda. Gak kepada sesuatu yang mati atau sesuatu yang dikeramakan. Gak ada. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak dibenarkan. Sangat heran. Banyak kaum muslimin yang hafal surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Dia faham, dia hafal. Bahkan ngelentek bacaannya. Di luar kepala ketika baca. Tapi sangat disayangkan dia tidak faham kandungan dari surat-surat tersebut. Nggak faham dari surat-surat tersebut. Dan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Ada ketimpangan. Apa yang diucapkan sama yang diperbuat tidak sama. Berapa banyak orang yang membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dia beribadah kepada Allah. Dia sholat kepada Allah, menghadap kiblat, mengharapkan kebaikan di sisi Allah. Masih percaya sama orang-orang pinter. Masih datang kepada para dukun. Ya, orang dukun sekarang nggak mau dibilang dukun, mau dibilangnya para pinter, orang paranormal. Asli nggak normal dia. Asli nggak normal. Dia mintanya sama Allah, tapi juga minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung kepada Allah, tapi juga berlindung kepada selain Allah. Ini ada ketimpangan. Ada kesalahan dalam beragama. Perlu diluruskan saudara-saudara kita yang seperti ini. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan seorang hamba menjadikan Allah satu-satunya dalam ibadah? Allah yang Allah inginkan. Maka ini yang harus difahami. Kemudian jemaah, setelah kita faham, ternyata kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita berlindung dari apa?
Berlindung dari apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan min syarril waswasil khannas. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan bisikan al-khannas, bisikan syaitan al-khannas. Di sini jemaah, para ulama menjelaskan kejahatan itu sumbernya dari syaitan. Kejahatan itu sumbernya dari syaitan. Bagaimana syaitan mengganggu manusia? Dari dua sisi. Kata para ulama, al-waswas. Apa artinya waswas? Yang pertama diartikan adalah bisikan. Syaitan mengganggu manusia secara bisikan. Dan bisikan syaitan ini halus jemaah. Seseorang bisa jadi dibisiki oleh syaitan tidak sadar. Ya. Ada orang ibadahnya semangat. Allahu Akbar. Tapi ternyata di sampingnya ada atasannya. Ada atasannya. Bosnya. Semakin panjang bacaannya. Rukuknya semakin panjang. Sujudnya semakin panjang. Setelah sholat, doanya panjang. Ibadah. Tapi nggak sadar ternyata syaitan telah membisiki halus. Tuh sampingmu ada bos. Ibadahnya kencengkan. Kelihatankan khusyuk. Biar kau dikenal alim, dikenal baik, soleh. Halus nggak terus. Yang ini dikenal dengan riya. Beribadah untuk dilihat oleh makhluk, dilihat manusia. Berbuat baik untuk dipuji manusia, untuk validasi. Ya ini zamannya orang pakai medsos. Semua kebaikan harus di-posting. Loh Ustaz, boleh nggak kebaikan di-posting? Boleh, kalau bisa jaga hati. Tapi kebanyakan orang tujuannya di-posting apa? Biar dapat like, subscribe. Itu apa tuh? Yang diinginkan pujian atau apa? Pujian. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, jika engkau mampu beramal kebaikan tidak diketahui, lakukan. Karena itu al-afdal, itu terbaik, lebih dekat kepada keikhlasan. Kenapa ibadah tahajud itu baik? Karena nggak ada yang lihat. Lebih dekat kepada keikhlasan. Kenapa tahajud itu istimewa? Karena itu ibadahnya para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Pencerita diri ya, pencerita pujian, suruh sholat tahajud istiqomah, nggak bakal bisa. Karena dia ibadah harus dilihat, harus dipuji, sehingga bertentangan dengan hatinya. Dan inilah bisikan syaitan. Syaitan ini terus mengemas. Dan Jumain rahmatullah, syaitan itu licik sekali. Saking halusnya dan liciknya syaitan, seringkali pintu kebaikan 99 Allah bukakan, syaitan bisa menjerumuskan dengan satu keburukan. Satu keburukan. Maka orang-orang beriman harus waspada. Harus sering-sering doa sama Allah, minta perlindungan kepada Allah. Karena kita seria gak dijamin selamat dari bisikan syaitan. Ya. Jemaah, arti yang kedua dari was-was ini, seperti kata para ulama, gemerincing perhiasan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan gemerincing perhiasan itu seperti apa? Perhiasan yang diletakkan di kaki perempuan. Apa tuh namanya? Kalau orang dulu suka perempuan pakai perhiasan di kaki itu apa namanya jemaah? Bandel apa? Apa? Masa lupa? Ada perhiasan orang-orang dulu tuh kalau pakai perhiasan perempuan di kakinya. Kenapa mereka mati itu? Agar mendapatkan perhatian. Kelihatan lebih cantik. Dan para ulama menjelaskan kenapa was-was ini diartikan gemerincing. Karena yang namanya bisikan syaitan itu menggoda.
Syaitan senantiasa menghiasi maksiat kelihatan indah. Syaitan menghiasi maksiat, dosa itu kelihatan indah. Sebagaimana gemeringkingnya perhiasan. Gemeringkingnya perhiasan. Saya ilustrasikan perhiasan itu menggoda. Contohnya wanita. Ya, bapak-bapak yang punya istri. Bapak kalau lagi berkelahi sama suami, sama ibu-ibunya, sama pasangannya, cara yang paling mudah, ajak ke toko emas. Ajak ke toko emas. Lagi cekcok nih, ajak ke toko emas. Nggak usah banyak bicara. Senyum nggak kira-kira? Senyum. Tertawa, lupa dengan masalah-masalah yang besar di dalam rumah. Itulah fitrahnya wanita, suka dengan perhiasan. Makanya kalau ibu, bapak-bapak punya istri yang dia nggak nuntut banyak sama bapak-bapak. Karena kata para ulama, sejatinya perempuan itu suka dengan perhiasan dan kemewahan. Sejatinya perempuan itu suka perhiasan dan kemewahan. Makanya banyak perempuan-perempuan sekarang itu nggak yang mereka cari apa? Harta, kekayaan, perhiasan, kemewahan. Yang mereka cari itu. Kalau seandainya istrinya bapak-bapak biasa aja dengan perhiasan, nggak suka kemewahan, kecelono sing rapat. Oh jadi bapak ternyata bukan orang yang memberikan kemewahan atau tidak memberikan perhiasan, yang tidak memiliki harta yang banyak, tapi istrinya bapak tidak menuntut apa-apa. Ini bidadari dunia. Karena fitrahnya perempuan suka kemewahan dan perhiasan. Tapi kalau istrinya bapak-bapak tidak banyak menuntut dengan keadaan bapak, ini adalah bidadari dunia. Kecelono Pak. Subhanallah. Pada umumnya fitrahnya manusia, wanita suka dengan perhiasan. Suka dengan perhiasan. Dan para ulama memisalkan syaitan menghiasi maksiat itu seperti perhiasan. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-An'am ayat 43. Bahasanya berapa banyak perbuatan dan amalan itu dihiasi oleh syaitan. Kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tapi itu adalah dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-An'am ayat 43, "Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun." Akan tapi hati mereka telah keras. Dan syaitan telah menghiasi hati mereka atas apa yang mereka perbuat. Jemaah, kita lihat di Indonesia ini, ya, berapa tahun yang silam kita disaksikan dengan tragedi-tragedi perbuatan orang-orang Islam yang mengatasnamakan Islam tapi menumpahkan darah, ngebom sana, ngebom sini. Ketika mereka ditanya, kami berjuang atas nama agama, kami melakukan ini atas keyakinan yang kami yakini, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hati mereka mengeras dan amalan mereka dihiasi oleh syaitan seakan-akan itu baik, padahal itu bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan Islam. Contoh yang lain, bahwasannya syaitan itu menghiasi amalan atau perbuatan maksiat. Berapa banyak perselingkuhan terjadi. Wanita jelek, bukan jelek ya, tidak enak ngomongnya, wanita kurang cantik, tapi karena syaitan menghiasi kelihatan cantik. Karena nafsu dituruti, diikuti, wanita yang kurang cantik kelihatan cantik. Padahal sudah punya istri yang halal, tapi masih saja membenarkan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Lihat ya, apa yang membuat mereka terjatuh kepada perzinahan? Apa yang membuat mereka berbuat dosa-dosa besar, mendatangkan murka Allah? Karena mereka telah tertipu begitu halusnya, syaitan telah menghiasi maksiat.
menghiasi maksiat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu datang dengan rupa setan dan pergi dalam rupa setan yang dihiasi. Maka ya ikhwah, gak heran zaman ini perzinahan begitu marak. Kaum muslimin bermudah-mudahan karena mereka gak pernah doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan syaitan. Di tempat kerja terjadi perzinahan, di tempat, bahkan di dalam rumah, yang satu rahim, yang masih kerabat, terjadi perzinahan. Dan itu dianggap normal, menormalisasikan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Begitu halusnya tipu daya syaitan, jamaah. Dan masih banyak lagi. Riba dihiasi oleh syaitan. Riba dihiasi oleh syaitan. Minuman khamr dihiasi oleh syaitan. Perkataan dusta dihiasi oleh syaitan. Mengambil hak orang lain dihiasi oleh syaitan. Semua maksiat syaitan membisiki secara halus. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan syaitan. Dan ingat jemaah, min syarril waswasil khannas. Al-khannas itu apa artinya? Sifat dari syaitan. Syaitan tugasnya membisiki halus kepada manusia. Al-khannas, sifatnya syaitan itu suka maju dan mundur. Maju dan mundur. Al-khannas artinya maju mundur. Apa itu maju? Syaitan itu maju. Kapan syaitan maju? Ketika seorang hamba tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan mundur? Ketika seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya jemaah, bentuk syaitan itu mundur sekarang ini lagi mundur. Kenapa mundur? Karena kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mundur sejauh-jauhnya. Karena kita tahu yang namanya tempat ngaji yang dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, syaitan nggak mau dekat. Syaitan nggak mau dekat. Dan tempat zikir ini yang dikatakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah fartaul." Jika kalian melewati salah satu dari taman-taman surga, maka bersinggalah. Bersinggalah. Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin di dunia ini ada taman surga? Ya Rasulullah, wa ma riyadil jannah? Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Taman surga adalah khilaqud dzikir, tempat di mana seseorang mengaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Makanya nggak heran orang belajar agama hatinya tenang. Nggak heran orang belajar agama mendapatkan sakinah, mendapatkan ketentraman jiwa. Karena di situ syaitan jauh. Tapi bayangkan ketika Anda meninggalkan tempat zikir seminggu sekali, Jumatan tok. Buru-buru Jumatan sebulan sekali. Itu gimana hatinya? Kering hatinya, keras. Makanya kata para ulama, permisalan orang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti permisalan bangkai dan orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir seperti bangkai. Orang yang berzikir seperti orang yang hidup. Sebagian para ulama memisalkan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti ikan. Orang yang tidak berzikir seperti ikan yang dikeluarkan dari tempat airnya. Sekarat jemaah. Hati ini butuh obat. Dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu merasakan ibadah berat, pikiran sumpek, hati sempit, yakinilah di situ syaitan sedang maju dan menyerang Anda. Sehingga kata para ulama al-khannas, ketika syaitan maju, sejatinya syaitan itu memiliki sifat gemuk badannya. Syaitan itu kata para ulama ada yang gemuk, ada yang kurus.
Syaitan itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya, jangan dikira yang kurus berarti syaitannya kurus. Yang gemuk syaitannya gemuk. Enggak. Bisa jadi syaitan gemuk di badan yang kurus dari kita, dan bisa jadi syaitan yang kurus di badan manusia yang badannya gemuk. Kapan syaitan kurus dan gemuk? Tergantung seberapa banyak kita berzikir kepada Allah. Syaitan gemuk menunjukkan dia sering mendapatkan asupan. Asupan dari kita. Apa contohnya? Ketika kita makan gak baca doa. Ketika kita makan gak baca doa. Ketika kita tidur tidak membaca doa. Ketika kita bangun tidur tidak baca doa. Ketika kita keluar rumah tidak membaca doa. Ketika kita berhubungan suami istri kita tidak membaca doa. Ketika kita beraktivitas kita nggak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan tiap hari mendapatkan asupan dan badannya gede. Ini dijelaskan oleh para ulama. Dan beda dengan syaitan yang badannya kurus. Kenapa dia? Dia tidak mendapatkan asupan. Tidak mendapatkan asupan. Karena seorang hamba itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu semangat dalam beramal saleh, yakinilah bapak sedang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu malas ibadah, yakinilah bisikan syaitan sedang kuat-kuatnya mengganggu Anda. Karena Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini pilihan. Bapak mau dekat sama Allah atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau Anda ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari syaitan, banyak zikir. Lihatlah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan mengabarkan kepada kita, kalau orang yang gak zikir, sahabat dekatnya syaitan. Teman curhatnya syaitan. Yang memberikan solusi syaitan. Syaitan akan terus mengintai dan setia menemani kemana Anda pergi kalau jauh dari Allah. Lihat di dalam surat Az-Zukhruf, Allah telah mengabarkan kepada kita di ayat 36. Az-Zukhruf ayat 36. Wa may yakhshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami jadikan baginya syaitan sebagai teman yang setia menyertai dirinya. Qarin itu artinya jemaah, setiap manusia ini punya qarin. Ada qarin yang baik, ada qarin yang buruk. Setiap kita ini sejatinya ditemani oleh qarin. Cuma yang membedakan adalah qarin yang baik dan qarin yang buruk. Dan kapan menjadi baik dan buruk tergantung tingkat zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak ingin jadi teman dekat Allah dan qarin yang baik, maka perbanyak zikir. Jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak jauh dari Allah, nggak berzikir, nggak salat, nggak baca Al-Quran, nggak baca doa dalam aktivitas, dipastikan konsekuensi adalah syaitan yang akan mewakili bapak. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menyelamatkan diri kita dari gangguan syaitan dan bisikan syaitan. Dan kemudian ayat berikutnya jemaah kita akan membahas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bagaimana cara mengganggu manusia, membisiki syaitan? Syaitan membisiki manusia, yaitu dengan memasukkan bisikan tersebut ke dalam hati-hati manusia. Fi sudurin nas, di sini artinya dada, dan dada ini sebagai pelindungnya hati. Dan jemaah, sumber keburukan dan sumber kebaikan itu di dalam hati. Sehingga kata para ulama, hati itu bagaikan raja yang memiliki pasukan. Rajanya, anggota tubuh ini adalah hati. Dan pasukannya adalah anggota tubuh. Jika rajanya baik, maka pasukannya akan menjadi baik. Jika hatinya baik, maka anggota tubuhnya akan baik. Hatinya baik akan nampak dari ucapan yang baik.
Hatinya baik akan nampak dari tangan dan perbuatannya, kakinya, langkahnya akan memberikan produktivitas hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupannya. Maka jemaah, jangan pernah menyepelekan dalam mensucikan jiwa. Saya ulang, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa. Kenapa? Karena dia telah menyelamatkan dirinya dari bisikan syaitan dan keburukan-keburukan yang telah dilancarkan oleh syaitan. Maka jemaah dengan Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jiwa kita Allah sucikan dari segala bisikan-bisikan syaitan, agar jiwa kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tunduk kepada hawa nafsu. Kata Rasulullah SAW, ada tiga perkara yang akan menghancurkan seorang hamba dalam kehidupannya. Salah satunya disebutkan hawa nafsu yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti. Karena yang namanya hawa nafsu tidak ada ujungnya, tidak ada puasnya. Buktinya apa? Orang memakai narkoba, orang minum minuman khamr, orang yang melakukan perzinahan, orang yang melakukan ibadah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada ujungnya? Enggak ada kepuasan, tidak ada kebahagiaan. Semu. Setelah melakukan, ingin melakukan lagi. Tidak ada ketenangan. Ketenangan itu adalah ketika hati ini diisi mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan. Maka lihatlah Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW, kata para ulama, Rasulullah adalah manusia yang kaya. Beliau pernah memberikan harta bendanya untuk para sahabatnya. Pernah memberikan binatang ternak, pernah memberikan jubah kaisar, pernah memberikan apa yang diinginkan sahabat-sahabat. Orang kaya. Tapi rumahnya sederhana, rumahnya kecil, tidak banyak pernak-pernik. Bahkan kamarnya kalau Nabi sholat itu gantian dengan Aisyah Ummul Mukminin. Ketika beliau sujud, kakinya Aisyah ditekuk. Setelah selesai dari sujud, beliau bangun ke rakaat berikutnya, kakinya Aisyah dibentangkan. Saking sederhana dan kecilnya rumah Rasulullah SAW. Jauh dari kemewahan. Tapi apa kata para ulama? Manusia yang paling bahagia adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang paling bertakwa, paling mengenal Allah, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan letaknya di mana? Di hati. Sehingga seandainya dia tidak bersahabat, dunia memberikan kita cobaan atas izin Allah, ujian demi ujian. Tapi orang beriman ketika hatinya diisi mengenal Allah, dia akan tenang. Dia tidak gelisah, tidak cemas. Kenapa sih orang cemas sekarang? Karena hatinya diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa manusia sekarang banyak yang cemas? Karena dia melihat kehidupan orang lain. Media sosial ini jamaah, setan gepeng. Ini salah satu pasukan syaitan, yaitu HP. HP ini adalah salah satu bala tentara yang syaitan. Antuna lihat, bapak-bapak, ibu-ibu lihat. Kenapa orang dulu kok hidupnya tenang? Tahun 80-an, 90-an, kenapa tenang? Karena mereka tidak memasukkan di dalam hatinya sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia tidak pernah mengenal tahu kehidupan orang lain, urusan orang lain, kenikmatan orang lain. Yang dia tahu adalah hari ini dia makan apa, keluarganya bagaimana. Itu yang mereka pikirkan. Hari ini mereka beribadah, bekerja. Allah kasih keberkahan orang-orang dulu cuma. Orang-orang sekarang ya Allah waktunya panjang, kerjaannya panjang, penghasilannya banyak, pakai mobil ber-AC mewah. Tapi kenapa diri? Karena dia nggak kenal Allah SWT. Karena dia jauh dari Allah SWT. Semoga Allah memberikan kita taufik, merahmati hidup kita, keluarga kita, agar Allah berkahi kehidupan kita. Allahumma amin. Wabillahi taufiq hidayah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.